Shalom saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur jikalau kami mempunyai Allah yang sempurna buat setiap kehidupan kami. Biar setiap umat-Mu menyadari bahwa kami mempunyai Tuhan yang senantiasa memperhatikan setiap kehidupan kami. Bapa, biar hari-hari ke depan kami tetap melihat dan kami tetap percaya bahwa Engkau tetap menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan kami hikmat-Mu, hadirat-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Biar apa yang Engkau sudah tanamkan di dalam setiap hati kami boleh tumbuhkan, kami boleh jaga, supaya senantiasa hari-hari ke depan kami tetap melihat tangan Tuhan yang menolong setiap umat-Mu yang hari ini mungkin ada dalam satu kesulitan, ada dalam satu kesusahan. Biar Tuhan senantiasa menghibur mereka, memberikan firman-Mu. Dan kami percaya kuasa-Mu sempurna buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Amin. Shalom saudara, pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai kaki Dian. Sebab hari-hari ini kita melihat bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang sulit. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa hari-hari ke depan adalah hari-hari yang penuh tantangan. Hari-hari yang manusia akan mencintai dirinya sendiri, mungkin menjadi egois, manusia akan mementingkan dirinya sendiri dan mungkin akan cinta akan uang. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa setiap hidup kita itu mempunyai kaki Dian yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga jangan sampai kita secara lahiriah kita beribadah kepada Tuhan, secara lahiriah kita menjalankan ibadah kita, tetapi kita melupakan bahwa ada kekuatan Tuhan di dalam setiap ibadah kita, ada kekuatan Tuhan di dalam setiap hati kita. Sebab apapun yang kita hadapi hari-hari ini, meskipun kita ada dalam satu kesulitan, tantangan, kaki Dian itu ada di dalam setiap hidup kita. Jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita meninggalkan, sehingga kita tidak melihat lagi bahwa ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka terlebih dahulu di Wahyu 2 ayat 4. Di ayat ini mengatakan bahwa berbicara tentang gereja, yaitu ada jemaat yang ada di Efesus. Pada saat itu jemaat di Efesus adalah jemaat yang mula-mula, jemaat yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan di dalam gerejanya, karena ada cinta pertama mereka di dalam gereja kepada sesama mereka. Tetapi di dalam perjalanan pada saat mereka sudah menjadi baik, mereka sudah bertumbuh imannya, mereka mempunyai pengetahuan akan firman Tuhan yang baik, mereka mulai kehilangan kasih mula-mula, sehingga mereka mungkin melihat liturginya, tata cara ibadahnya, tetapi mereka melupakan bahwa ada kasih Tuhan yang harusnya mereka jalankan, ada kasih Tuhan yang harusnya mereka dapatkan di dalam hidup ini. Mari kita baca di Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya kan, di ayat ini bahwa yang dikatakan bukan kita kehilangan kasih kita, tetapi ini ada sesuatu, kalau kita kehilangan berarti ada sesuatu yang itu pasif, karena sesuatu yang hilang. Tetapi di sini berbicara tentang meninggalkan kasih yang semula, artinya bahwa kita ini sudah meninggalkan kasih kita yang mula-mula, sehingga Allah menyuruh kita untuk kembali kepada kasih mula-mula itu. Sebab kalau kita tidak ada kasih mula-mula, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kaki Dian itu akan diambil dari hidup kita. Padahal kaki Dian ini adalah pelita kehidupan kita, di dalam kehidupan kita. Pelita itu menerangkan bahwa ada terang di dalam setiap kehidupan kita, ada cahaya, ada hadirat Allah di dalam setiap hidup ini. Sehingga kalau kita kehilangan pelita di dalam hidup ini, kaki Dian, kita mungkin masih bisa beribadah kepada Tuhan, kita masih bisa datang ke gereja, kita masih bisa berdoa, tetapi kita sudah tidak merasakan hadirat Allah di dalam hidup ini. Sebab pelita itu pasti ada minyaknya, sehingga minyak itu harus senantiasa diisi. Jikalau kita kehilangan kaki Dian, maka tidak ada lagi yang bisa diisi di dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita makin hari menjadi kering dan
menjadi tawar hati pada saat kita datang ke gereja. Nah, inilah yang Tuhan ingatkan pada hari ini, bahwa senantiasa kita harus mempunyai kaki dian ini di dalam, kita jaga kaki dian ini di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya senantiasa terus ada terang firman Tuhan, ada api di dalam hidup ini, sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan, kita memang punya masalah, kita ada pergumulan kita, tetapi jangan lupa juga ada kaki-dian yang senantiasa ada di dalam hidup ini. Artinya ada penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup ini. Juga pelita berbicara tentang hadirat Allah. Artinya kalau ada hadirat Allah, pasti ada keputusan di dalam hidup ini. Artinya kita ada kekuatan untuk kita melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan pelita juga berbicara tentang ada kekuatan, yaitu kita mendapatkan firman Tuhan. Ya kan, kita bisa menguasai diri kita sehingga kita dapat berdoa, tetapi juga ada kedamaian yang begitu luar biasa, bagaimana Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Meskipun tantangan tetap masih banyak, mungkin kita menghadapi masalah, tetapi kita tidak merasa ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi kita justru merasakan bahwa hadirat Allah semakin nyata di dalam kehidupan kita. Dan pelita juga mengatakan tentang ada kemurnian, ada ketulusan kita. Semakin hari kita mengiring Tuhan, kita akan semakin dimurnikan, kita semakin tulus untuk datang kepada Tuhan. Sebab kaki dian ini penting. Saya sering melihat bahwa di dalam perjalanan kekristenan seringkali kita beribadah kepada Tuhan, ya kan, tapi kita melupakan bahwa di dalam kaki dian ini ada gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan ini adalah hatinya Tuhan juga. Kalau ada hatinya Tuhan, artinya bahwa di situ ada firman Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan, ada hadirat Allah. Sehingga pada saat kita datang ke gereja, bukan hanya tubuh jasmani kita, tetapi kita percaya bahwa ada hadirat Allah pada saat kita datang ke gereja. Pada saat itu kita juga bisa mendapatkan firman Tuhan yang memerdekakan setiap kehidupan kita. Bukan hanya kita fisiknya, kita berjumpa dengan orang-orang, tetapi kita percaya, nah kalau kaki dian ini nggak ada, kita pada saat datang ke gereja, kita hanya merasakan tubuh kita hanya merasakan rutinitas kita hanya merasakan bahwa ini adalah ibadah yang harus kita lakukan. Kalau nggak kita lakukan, ya berarti tidak baik. Tapi bukan itu. Kaki dian mengatakan bahwa gereja Tuhan itu adalah bagaimana kita senantiasa terus datang kepada Tuhan. Dan gereja juga bicara tentang tubuh Kristus. Artinya bahwa setiap dari kita mempunyai fungsi dan peran di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus. Apapun peran kita, sekecil apapun itu, percaya bahwa Tuhan memberikan tugas dan tanggung jawab di dalam hidup kita. Sehingga hari-hari ke depan ini, mari terus kita jaga kaki dian. Jangan sampai kaki dian ini hilang atau diambil sama Tuhan. Sehingga kita beribadah, kita menyembah Tuhan, tetapi kita masih merasa kering. Tetapi kalau kita jaga kaki dian ini, maka apapun yang kita hadapi hari-hari ini, meskipun kita mungkin kesulitan, kesusahan, ada tantangan, mungkin ada penyakit yang sedang kita hadapi, tapi kalau kaki dian terus ada di dalam hidup kita, maka kasih Tuhan yang sempurna ini nyata di dalam hidup ini. Dan senantiasa terus ada hikmat-hikmat yang baru, ada pengertian yang Tuhan berikan. Karena itu, saudara yang terkasih, jaga kaki dian ini, supaya jangan sampai diambil sama Tuhan. Jaga. Artinya apa? Hari-hari ke depan ini, jaga hati kita. Jangan cepat puas dengan apa yang kita sudah capai di dalam kekristenan. Terus belajar untuk kita percaya kepada Tuhan, belajar akan firman Tuhan, supaya kita terus mendapatkan pengertian-pengertian yang baru, mendapatkan hikmat-hikmat yang baru, sehingga kita terus dimurnikan oleh Tuhan, dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau senantiasa memberikan kami kaki dian di dalam kehidupan kami, supaya senantiasa kami harus jaga, kami harus pelihara, supaya kami tahu bahwa hari-hari ke depan yang sulit, hari-hari ke depan yang mungkin kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi jikalau kaki dian itu ada di dalam setiap kehidupan kami percaya bahwa ada kekuatan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada hikmat-Mu yang nyata di dalam setiap kehidupan kami. Mari saudara, jikalau engkau mengalami satu pergumulan, permasalahan, tantangan hidup, mungkin di dalam keuangan maupun jodoh,
maupun kesehatan, mari dekapkan kedua tanganmu di dada dan tumpangkanlah di bagian yang sakit. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati engkau, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menolong, karena engkau mempunyai kegiatan di dalam setiap hidupmu. Ada hadirat Allah yang akan menyembuhkan, memulihkan setiap kehidupanmu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya firman-Mu menerangi setiap hidup kami, meskipun hari-hari ke depan ini kami masih belum tahu, tapi ajar kami supaya senantiasa percaya, senantiasa mengandalkan Engkau, dan ajar kami untuk kami tetap melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.